Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di suatu tempat ada seorang pemuda yang sangat baik. Setiap hari dia selalu pergi mengunjungi tempat perkumpulan orang-orang bisu dan tuli. Alasannya karena pemuda itu sangat senang berkumpul bersama mereka. Walaupun dia harus menggunakan bahasa isyarat kepada mereka, akan tetapi dia tetap bersukacita mengalami hidup ini bersama dengan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah singkat dan sederhana tadi merupakan penghantar kepada kita untuk masuk ke dalam permenungan hari ini. Setiap orang memiliki rasa cinta dalam dirinya masing-masing. Karena cinta yang dimilikinya, maka setiap orang juga akan mampu melaksanakan cinta itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ada orang yang melakukan kebaikan karena hal itu benar-benar lahir dan tumbuh dari dalam hatinya. Ada orang yang melakukan kebaikan karena ingin dilihat baik oleh banyak orang.
Tentunya kedua hal ini agak sulit kita bedakan, karena yang mereka lakukan adalah perbuatan baik yang sekilas terlihat sama. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini merupakan lanjutan dari kisah Injil kemarin yang mengisahkan perumpamaan seorang penabur. Bacaan Injil kemarin memberikan pengajaran tentang sifat-sifat manusia yang dilambangkan dengan benih yang jatuh di tempat yang berbeda-beda. Dalam bacaan Injil hari ini, para murid bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Maksud Yesus memberikan pengajaran-pengajaran melalui perumpamaan supaya para murid mampu memahami Yesus dengan baik. Yesus menginginkan dan mengajak para murid supaya mereka tidak hanya sekedar mengikuti dan mendengarkan Yesus, melainkan Yesus mengharapkan supaya para murid mampu memahami seluruh ajaran Yesus dengan ketulusan hati. Yesus juga mengharapkan supaya para murid mampu mencintainya seperti Ia mencintai para murid. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sedangkan bagi orang Farisi, para ahli Taurat dan pemuka agama, mereka tidak mampu memahami perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Alasannya karena mereka tidak mau membuka diri terhadap ajaran Yesus. Hal ini tampak pada ayat 14 yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap." Dari kalimat ini Yesus mengajak para murid supaya mereka tidak hanya sekedar mendengar dan melihat Yesus, melainkan para murid harus mampu memahami serta melaksanakan ajaran Yesus dalam hidup keseharian mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil hari ini kita diajak supaya kita hidup sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati. Jangan kita mengatakan bahwa kita sebagai pengikut Kristus yang sejati jika perkataan dan tingkah laku kita tidak baik dan tidak selaras dengan yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kemudian, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus juga mengajak kita supaya kita bukan hanya sebagai pendengar, melainkan mampu melaksanakan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, hendaklah kita selalu hidup rukun dalam keluarga dan dalam masyarakat. Dengan demikian, seperti yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kita akan diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau masih memberkati kami sampai saat ini. Kami mohon kepadamu, semoga kami mampu melaksanakan sabda-Mu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga orang-orang di sekitar kami juga dapat merasakan kasih-Mu, dan mereka juga dapat mengimani Engkau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa,
Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.